Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai akad jasa. Nah, perkenalkan, nama saya Sahlaini. Di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang saya dapatkan, yaitu penerapan dan aplikasi akad wakalah pada produk jasa bank syariah. Pada bagian pendahuluan, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah mempunyai beberapa fungsi, tidak hanya sebagai lembaga perhimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berlaku sebagai lembaga jasa. Jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Dalam kajian fikih terdapat beberapa bentuk akad fikih yang dipraktikkan dalam perbankan syariah yang digunakan dalam akad jasa perbankan seperti arwan, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Akad wakalah ini menjadi sangat penting, bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah. Kemudian adapun definisi wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakalah yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil-wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan dan pemeliharaan. Menurut kalangan Syafi'i, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan, atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sini kata tawakil diturunkan, yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda di beberapa kalangan ulama. Yang pertama, menurut Hasbi As-Siddiq, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak. Yang kedua, menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang yang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati, berarti sudah berbentuk wasiat. Menurut ulama Syafi'i, mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain, supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Adapun jenis-jenis wakalah, yaitu pertama al-wakalah al-ammah, yang kedua al-wakalah al-khassah, yang ketiga al-wakalah al-muqayyadah, dan yang keempat al-wakalah al-mutlaqah. Al-wakalah al-khassah adalah proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan posisi pekerjaan yang bersifat spesifik, dan spesifikasinya pun telah jelas. Yang kedua, al-wakalah al-ammah adalah proses pendelegasian wewenang yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu ketahui. Yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Sedangkan menurut Muhammad Ayyub, adapun jenis-jenis wakalah terdiri dari yang pertama, wakil bil kusomah, yaitu
mengambil alih beragam perselisihan atau kasus atas nama prinsipal. Yang kedua, wakil bil taqasi al-dayan, yaitu penerimaan utang. Yang ketiga, wakil bil qabasa al-dayan, yaitu penerimaan kepemilikan utang. Yang keempat, wakil bil bai, keagenanan perdagangan. Wakil bil syirah, keagenanan untuk pembelian. Adapun landasan hukum wakalah yaitu terdapat pada surah Al-Kahfi. Salah satu dasar yang dibolehkannya wakalah adalah firman Allah yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lainnya lagi, Tuhan kamu mengetahui berapa lama kamu di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Nah, adapun rukun wakalah yang pertama yaitu orang yang memberi kuasa atau al-muwakkil. Yang kedua, orang yang diberi kuasa, al-wakil. Yang ketiga, perkara atau hal yang dikuasakan, al-tawkil. Yang keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan kabul. Adapun syarat wakalah, yang pertama itu orang yang memberikan kuasa atau al-muwakkil disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit walaupun sehat. Kemudian orang yang menerima kuasa disyaratkan cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Kemudian ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan, dan penunjukan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud, tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya. Kemudian perkara yang diwakilkan atau objek wakalah, sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakkil, misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, dan lain sebagainya. Kemudian pernyataan kesepakatan yaitu ijab dan kabul, kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun non fisik dari hal yang ditransaksikan. Adapun pembatalan wakalah dan berakhirnya wakalah, yang pertama yaitu apabila pemberi kuasa berhalangan tetap. Dalam hal pemberi kuasa telah wafat, maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain. Yang kedua yaitu perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Apabila terjadi perselisihan antara yang diberi kuasa dan yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad wakalah. Nah, yang pertama itu matinya salah seorang dari sahibu akad atau orang-orang yang berakad, hilangnya cakap hukum, kemudian dihentikannya aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
Selanjutnya itu gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Nah, selanjutnya adapun aplikasi akad wakalah pada bank syariah, yaitu wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti pembukuan, inkaso dan transfer uang, penitipan, investasi reksadana syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, di perbankan syariah akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai yang pertama, transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lain. Proses transfer ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakkil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian, bank mendebet rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening, dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas hasil review jurnal, yaitu kajian kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Az-Zakinah di Kamal Bangkalan. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, kafalah yaitu pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain pada lembaga keuangan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Dalam hal ini, lembaga keuangan bersedia memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Istilah kafalah mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah menjadikan seseorang atau penjamin ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang, sebagaimana pada dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan atau seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Dan menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandasan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, pengertian kafalah, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Al-kafalah berasal dari kata menanggung, merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjamin. Pada dasarnya, akad kafalah merupakan untuk pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perusahaan. Dan objek tanggungan kafalah menurut Hambali 2013. Objek tanggungan kafalah diantaranya yaitu 1. Tanggungan dengan hutang, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah tanggungan hutang, disyaratkan bahwa hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan atau jaminan dan barangnya diketahui, karena apabila tidak diketahui maka dikhawatirkan akan terjadi gharar. Kedua,
tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain jika terbentuk bukan jaminan seperti ariyah atau pinjaman atau wadiah titipan, maka kafalah tidak sah. Dan yang ketiga, kafalah dengan arta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijual belikan. Dan selanjutnya, berakhirnya akad kafalah. Menurut Yuni 2018, berakhirnya akad kafalah dapat dilakukan dengan 3 syarat, yaitu 1. Jika kafalah berbentuk artah maka dianggap lunas dengan 2 cara. 1. Membayarkan kepada pemberi hutang atau sesuatu yang sama dengan makna membayar, baik pembayaran dilakukan oleh penjamin atau orang yang dijamin, karena hak menagih adalah cara untuk membayar hutang. Jika telah dibayar maka tercapailah maksud dari kafalah dan selesailah akad tersebut. B. Dibebaskan atau pemutihan atau cara yang sama dengannya. Apabila pemberi utang membebaskan penjamin atau orang yang dijamin, maka utangnya berarti sudah lunas atau selesai berdasarkan asas kafalah, kecuali jika yang dibebaskan itu adalah penjamin saja, maka orang yang beruntun tidak bebas dari utangnya. Jika orang yang beruntun dibebaskan, maka otomatis penjamin juga bebas karena kafalah merupakan perjanjian ikutan atau asesoir yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu utang piutang. Pembebasan untuk penjamin dimaksudkan sebagai pembebasan dari tagihan, bukan bebas dari hutang karena penjamin tidak pernah berhutang. Terus yang kedua, jika kafalah badan diri atau kafalah bil al-nafsi dapat selesai dengan 3 cara. Yang pertama, penyerahan diri kepada orang yang menuntut kafalah pada tempat yang mungkin untuk menghadirkan diri majelis hakim, karena penjamin telah menghadirkannya, maka tercapailah maksud dari kafalah diri atau badan, yaitu hakim dapat mengadilinya. Terus B. Pembebasan, yaitu orang yang memberi hutang atau yang berhak membebaskan penjamin dari jaminan badan, maka lunaslah jaminan tersebut. Akan tetapi orang yang berhutang tidaklah bebas kecuali jika pembebasan tersebut diberikan kepada yang berhutang, maka keduanya bebas. Terus C. Meninggalkan orang yang menjamin jaminan. Jika orang yang menjadi jaminan meninggal, maka penjamin bebas dari kafalah karena tidak mungkin untuk menghadirkannya. Terus yang ketiga, jika kafalah dengan barang jaminan tersebut akan selesai dengan 2 syarat, yaitu 1. Penyerahan barang jaminan kalau masih ada atau barang yang serupa dengannya atau sama harganya jika barang tersebut musnah. Terus B. Pembebasan, yaitu pembebasan penjamin dari kafalah atau jaminan kalau orang yang berhak berkata pada penjamin, saya bebaskan kamu dari kafalah, maka dia bebas karena kafalah adalah hak orang memberi utang. Selanjutnya, hikmah dan manfaat kafalah. Ada beberapa hikmah dan manfaatnya kafalah. Yang pertama yaitu sebagai salah satu akad dan fikih muamalah yang mengatur secara adil dan memiliki magazid untuk terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan sesama manusia dalam melakukan transaksi perdagangan atau perbankan. Yang kedua, dengan adanya kafalah, pihak yang dijamin atau disebut madmun anu dapat menyelesaikan proyek atau usaha bisnisnya dengan ditanggung pekerjaannya dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu atau efisien dengan jaminan pihak ketiga dan menjamin pekerjaannya. Terus yang ketiga, adanya kafalah, pihak yang terjamin atau fiqh muamalah disebut sebagai madmun lahu, menerima jaminan oleh penjamin atau bank bahwa proyek yang diselesaikan oleh nasabah tadi dapat sesuai dengan tepat waktunya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dan selanjutnya pelaksanaan kafalah. Kafalah dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Mujaz atau tanjis adalah tanggungan yang ditunaikan seketika seperti seseorang berkata, saya tanggung si fulan dan si jamin si fulan sekarang. Jika akad penanggung terjadi, maka penanggung itu mengikuti akad utang. Apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan. Nah, yang kedua, muallak atau tahlik adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu. Jika kamu
mengutangkan pada anakku, maka aku yang akan membayarkannya, atau jika kamu ditagih, maka aku yang akan membayarkannya. Terus ketiga, muakat atau tohkid adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada sesuatu waktu, seperti ucapan seseorang, bila ditagih pada bulan Ramadan, maka aku yang menanggung utangmu. Menurut mazhab Hanafi, penangguhan seperti ini sah, tetapi menurut mazhab Syafi'i batal apabila akad telah berlangsung, maka mahmud lahu boleh menagih kafala, kafil atau kepala mahmud anhu. Hal ini dijelaskan oleh jamhur ulama. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan ke rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan memaparkan jurnal yang telah saya review, yaitu jurnal dari Muhammad Lutfi, yaitu penerapan akad wadiah pada perbankan syariah. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wadiah. Wadiah berasal dari kata al-wadiah yang berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada saja si penitip menghendakinya. Wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Atau ada juga yang mengartikan wadiah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat semakna. Kemudian wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antar pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah juga bisa diartikan titipan, yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kepada saja si penyimpan menghendakinya. Selanjutnya, rukun dan syarat wadiah. Menurut Syafi'iyah, al-wadiah memiliki 3 rukun dan syarat, yaitu yang pertama, barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara. Kemudian orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima, yaitu sudah balik, berakal, serta syarat-syarat yang sesuai dengan syarat berwakil. Yang ketiga yaitu pernyataan serah terima. Disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik jelas maupun samar. Selanjutnya, hukum menerima benda titipan. Ada 4 hukum menerima benda titipan. Yang pertama yaitu sunat. Disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda yang dititipkan kepadanya. Kemudian yang kedua, diwajibkan menerima benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima benda titipan itu, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Yang ketiga yaitu haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda tersebut, tetapi dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan. Selanjutnya, macam-macam wadiah. Ada 2 macam dalam wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah.
adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenakan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penerima. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah. Akad penitipan barang ini di mana pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak si penerima titipan. Selanjutnya, keuntungan atau laba dalam wadiah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, yaitu menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Selanjutnya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi, sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan. Sedangkan menurut ulama Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Selanjutnya yaitu penerapan wadiah dalam sistem perbankan syariah. Prinsip al-wadiyah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank. Demikian pula sebaliknya. Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan dapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas giro lainnya. Adapun ketentuan umum dari prinsip ini adalah yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang kedua yaitu bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang keempat yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Baik, itulah review jurnal dari saya. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.